halus dan juga sering melihat Dapat cahaya dari ujung sana ya. Di sana kadang-kadang suka muncul ke arah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukma Al Betawi ya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih atas subscribe-nya. Untuk saudara kita di mana saja berada, saya mengucapkan terima kasih ya. Untuk saat ini saya akan membuat video yang katanya warga itu kembali lagi ya sering melihat makhluk halus dan juga sering melihat sebuah cahaya di sesuatu perpohonan ya, karena di sana semacam kayak hutan-hutan ya, cuman begitu menyeramkan kata warga gitu. Mudah-mudahan kita bisa ungkap untuk di daerah tersebut ada apa aja dan benda apa aja yang bisa kita perlihatkan kepada penonton semua. Dan insya Allah nanti kita akan mencari warga ya sekitar yang sedang berjalan di sini sambil kita menelusuri atas mistis-mistis di kampung tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Bapak Anton. Bapak Anton. Iya. Ya, untuk Bapak Anton, saya sering mendengar di daerah sini dan di lokasi sini itu sering mewujudkan makhluk-makhluk halus dan juga sering melihat cahaya kilauan seperti ulat itu berjalan. Itu apakah itu benar, Pak Anton? Ini perkiraan begini, ya, warga banyak yang resah atau kenapa ya, kira-kira pukul jam 12 malam itu kelihatan ada suara yang menangis. Oh, seperti itu jadinya. Ada cahaya yang datang gitu kan. Kami sebagai warga ya di sini merasa gimana begitu kan. Makanya kami datangkan tim Sukma Al Betawi. Sukma Al Betawi. Ingin benar apa enggaknya itu. Jadi mudah-mudahan dari tim kita ini bisa menguap dengan adanya mistis-mistis tersebut terungkap ya, begitu ya Pak Anton ya. Benar. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah mengendaki. Untuk Bapak Anton sering melihat atau gimana? Ya sering, kadang-kadang kita kira-kira keluar nih, kadang-kadang ada yang jalan, ada yang apa, kadang-kadang suka ada yang nangis, ada ketawa begitu. Oh, seperti itu jadinya ya. Untuk saat ini tapi sangat meresahkan warga ya jadinya ya. Entah dia dengar suara menangis ataupun ketawa ya Pak Anton ya. Untuk cahaya bisa diperlihatkan Pak Anton di sebelah mana kira-kira? Kalau cahaya, pendapat saya cahaya dari ujung sana ya. Di sana kadang-kadang suka meluncur ke arah sana, arah sana. Jadinya kalau yang menangis di sebelah mana? Menangis itu kira-kira arahnya di kebun mana ya? Kebun, ada yang tertawa atau apa? Oh, di sebelah sana ya jadinya ya. Kayaknya banyak pohonnya di sana ya Pak Anton ya. Insya Allah nanti kita akan perlihatkan ya apa ada bendanya atau tidak. Nanti kita tanyakan kepada ustaz kita, Ustaz Sukma Al Betawi. Tapi sebelah sana rumah warga ya? Warga. Perumahan, daerah sana perumahan. Ya, kemarinnya kebun. Oh, baik. Lahan ini
itu sering dipergunakan untuk apa Pak Anton ini? Ini buat olahraga, kalau sore itu sepak bola macam-macam. Aha. Gitu. Ya macam-macam dah kegiatan untuk anak-anak. Oh, kegiatan, jadi kegiatan dengan warga setempat ya jadinya ya ini ya. Ya. Jadi seperti itu permisa perkataan dari warga Bapak Anton. Dia sering melihat wanita, ya kan, dia sedang menangis, kadang-kadang sering ketawa, dan juga yang kita bikin serunya itu melihat cahaya jadinya. Nah, cahaya itu berbentuk apa? Kalau alam saya juga nggak tahu, dan Ustadz kita mungkin dia nggak tahu. Nanti kita akan coba ungkap dan kita akan menguap mistisnya, ya kan, dengan Ustadz Sukma Al Betawi. Dan itu juga nanti kita akan berjalan di tempat yang berbeda nanti di sini, dan juga nanti saya akan jalan lagi kemana gitu. Jadi itu aja, nanti saya tinggal nunggu Ustadz kita, Ustadz Sukma Al Betawi. Jadinya terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan tanyakan lagi pada Pak Ustadz kita, Ustadz Sukma Al Betawi, yang mana itu akan menguap tentang cahaya dan tentang adanya makhluk halus nanti. Dan untuk sekarang ini kita akan telusuri tempatnya dengan Bapak Anton, terutama warga sekitar. Jadinya di sini sebelah kanan saya itu banyak-banyak perpohonan, dan juga aura mistisnya ya, aura mistisnya itu sangat kuat sekali ya Pak Anton ya. Iya. Yang seperti Pak Anton katakan itu sering wanita menangis, dan juga kalau cahaya batu yang di sebelah sana ya Pak Anton ya. Iya, iya. Gitu. Dan untuk Pak Anton nih, saya menanya sedikit nih, ya kan, kalau misalkan Pak Anton kira-kira itu cahaya itu munculnya hari tertentu atau setiap hari-hari, momen-momen seperti malam Jumat atau malam apa gitu Pak Anton, kira-kira malam-malam apa tuh Pak Anton? Kira-kiranya malam-malam Jumat ya, malam Jumat itu pasti gitu, pasti ada gitu kan ya. Kadang-kadang nggak malam Jumat aja, kadang-kadang malam Minggu. Oh gitu ya, kadang-kadang suka memunculkan nampakan cahayanya ya. Gitu ya. Jadinya kalau untuk wanita menangis itu apa dia sering mewujudkan atau mendengar suara aja Pak? Mendengar suaranya aja gitu. Oh gitu. Jadi Ya, untuk sosoknya dia tidak menunjukkan ya, menunjukkan. berbentuk wanita kah atau berbentuk anak kecil kah? Jadi dia belum menunjukkan ya. Menunjukkan hanya Sosok. suara nangis saja. Oh baik. Memang sedikit suasananya, sedikit aura mistisnya sudah mulai keluar ya ini ya. Dan nanti juga saya akan bertanya kepada Ustadz Sukma Al Betawi, dan mana yang aura mistisnya itu sangat kuat dan sangat kental, agar dia pun bisa merasakan aura-aura negatif atau positifnya dengan makhluk tersebut, seperti itu jadinya. Untuk Bapak Ustadz, jadi kalau yang di sebelah sana macam seperti jalan ya, ya Pak Anton ya, sebelah sananya ya. Jadinya lumayan jauh ya dari rumah warga ya. Tapi di sini ada yang petani atau apa Pak Anton? Ada yang petani, kadang-kadang gitu kan, petani di daerah ini, lapangan ini digunakan untuk olahraga seperti ya main bola atau anak-anak lari pagi misalkan. Oh baik. Jadinya di belakang kita banyak perpohonan ya, perpohonan yang begitu tinggi-tinggi di sana. Ini pernah ditebang nggak kira-kira Pak Anton pohonnya? Pernah ditebang ya, cuman nggak ada masalah sih ya. Oh nggak ada ya, Ya, nggak ada. dengan aura mistiknya ya jadinya ya.
kan biasanya itu pohon yang angker itu ditebang. Sesudah ditebang itu kan biasanya sering menimbulkan aura-aura negatif gitu. Tapi untuk wilayah tempat ini nggak Pak Anton, dirusak nggak oleh warga tadinya tempat ini? Tidak. Oh tidak? Kan ini ada pengurusnya. Oh gitu. Kan biasanya kan kalau dirusak warga kan semacam dia si makhluk tersebut entah marah entah apa, biasanya kan seperti itu ya jadinya ya. Gitu jadinya. Oh, berarti kita sana ya lihat-lihat pohon-pohonnya dulu ya. Ya, jadi mungkin kita sudah perlihatkan pohonnya ya di sebelah sana. Nanti saya akan menanyakan ya ini ya pohon yang tadi Pak Anton sudah katakan ya. Ini pohonnya yang sering memunculkan suara-suara semacam menangis gitu kan, dan suara anak kecil ya Pak Anton ya. Iya. Anak kecil menangis pula gitu. Entah makhluk apa, Pak Anton pun tidak tahu ya, cuman dia mendengar suara-suara dan juga dia mendengar suara anak kecil, bayi menangis gitu. Jadi Bapak Anton, untuk di sana cahaya ya, di sebelah sana ya, mungkin insya Allah kita akan tanyakan pada Ustadz kita, Ustadz Sukma Al-Betawi, dengan adanya mistis tersebut. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan Pak Anton tadi sudah katakan ya, dia tadi di perpohonan tadi Pak Anton sering mendengar suara-suara yang wanita menangis dan suara anak kecil. Nah, itu aura mistisnya seperti apa tuh Pak Ustadz? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini dan sampai detik ini kita semua masih diberikan kenikmatan, di antaranya nikmat iman Islam, nikmat panjang umur dan nikmat sehat walafiat. Amin. Dan selawat teriring salam tidak lupa juga mari sama-sama kita curahkan ke junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan insya Allah kita selaku umatnya akan selalu berjuang dan istiqomah dalam mengerjakan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah. Alhamdulillah ya Bapak Indra, Bapak Anton, memang kalau dari saya pribadi untuk energi-energi negatif dan positifnya ini sangat kuat sekali. Itu karena di sini juga banyak bermacam-macam, seperti ada ular, ada naga, dan juga ada makhluk-makhluk yang lain. Itu karena semua di sini tempat berkumpulnya karena memang kondisinya jauh dari pemukiman warga. Itu baiklah. Nah, untuk makhluk tersebut Pak Ustadz, kira-kira kan dia sering memunculkan suara saja nih, dengan wujudnya tidak ditampilkan oleh makhluk tersebut.
Kira-kira itu membahayakan atau tidak tuh Pak Ustadz untuk warga sekitar? Untuk warga atau masyarakat sekitar, ketika memang kondisinya tempat pemukiman ini tidak diganggu dan tidak dirusakkan, maka dia tidak akan mengganggu. Sebenarnya makhluk gaib itu ketika manusianya tidak mengganggu, maka makhluk itu tidak akan mengganggu. Mungkin itu saja Bapak Indah. Baik. Dan satu lagi Pak Ustadz, Pak Anton kan sering mengatakan ya, terutama di malam Jumat, tidak malam Jumat saja, bahkan dia sering melihat cahaya Pak Ustadz. Dia lewat dari pohon sana, dia pindah ke sana gitu. Nah, yang ditakutkan itu oleh Pak Anton itu sangat berbahaya dengan cahaya tersebut itu Pak Ustadz. Itu untuk Pak Ustadz pendapatnya seperti apa Pak Ustadz? Kalau untuk cahaya, memang di sini banyak benda-benda peninggalan kerajaan. Dan di sini memang banyak cahaya-cahaya seperti warna merah, biru, atau abu-abu, karena memang di sini banyak benda-benda peninggalan leluhur. Gitu. Dan di situ akan kita buktikan bahwa cahaya itu akan kita wujudkan. Dan ketika kita wujudkan, akan kita kembalikan lagi ke asalnya. Mungkin itu. Dan mudah-mudahan ya Pak Anton ya, dengan adanya pembuktian nantinya dia tidak akan muncul lagi, dan mudah-mudahan ya Pak Ustadz ya, bisa warga setempat tidak resah dengan bermunculnya cahaya-cahaya tersebut ya Pak Anton ya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Intinya untuk masyarakat setempat, tadi seperti yang saya katakan, janganlah merusak atau mengganggu lingkungan tempat di sini. Lebih baik dipelihara. Lalu gimana caranya untuk masyarakat membudidayakan tempat ini agar tempat ini bisa dijamah dengan manusia. Ketika tidak dijamah dengan manusia, maka makhluk-makhluk tersebut akan sering berkumpul di tempat-tempat ini. Jadi Ustadz mengatakan seperti itu, mudah-mudahan dijaga ya Pak Anton ya, dengan kampungnya nanti akan dibuktikan dengan Pak Ustadz benda apa yang sering muncul pada saat malam Jumat dan malam-malam tertentu ya Pak Anton ya. Ada pertanyaan untuk Pak Ustadz Pak Anton? Bisa sambil jalan ke sana kali ya, sambil lihat tempatnya ya Pak Ustadz ya. Kalau menurut saya terima kasih kepada tim dari Sukma Al-Betawi dan Ustadznya. Mudah-mudahan warga kami tidak ada yang diganggu lagi gitu Ustaz. Insyaallah. Yang saya pertanyakan adalah masalah aura di sini Ustaz, negatif atau positif ya? Untuk aura yang di sini tergantung ketika manusianya ada di sini. Gitu. Negatif atau positifnya aura ketika orang di sini meniat dengan baik, niat dengan berdoa, maka aura positif itu lebih tinggi dibandingkan aura negatif. Mungkin sebaliknya gitu. Jadi tergantung niatnya manusia yang ada di sini dan hajatnya manusia yang ada di sini. Jadi Pak Anton sudah menanyakan ya Pak Ustadz ya, tergantung dari warganya sendiri itu ya, Pak Ustadz ya. Jadinya kalau warganya menimbulkan aura negatif, itu munculnya akan negatif jadinya ya. Negatifnya akan lebih tinggi dibandingkan aura positif. Seperti apa negatif ketika dia datang di sini dengan mengasihi upah atau sesajen atau segala macam. Tapi kalau di sini dia niatnya berdoa, mungkin aura positifnya itu lebih tinggi dibandingkan aura negatif. Jadi semacam memanggil ya Pak Ustadz ya, itu ya. Kita taruhi dupa ataupun kembang ya biasanya gitu ya Ustadz ya. Tapi untuk Pak Anton, itu kira-kira warga sini sering melihat gak semacam kayak naruhnya dupa ataupun kembang seperti itu Pak Anton? Ya selama ini sih udah nggak ada ya. Selama ini udah nggak ada yang naruh seperti itu. Alhamdulillahnya sekarang melalui yang Ustadz katakan tadi mau doa, ya alhamdulillah
mudah-mudahan sih seterusnya gitu ya, warga bisa mendoakan yang ada di sini gitu Ustaz. Nah, istilahnya ada para leluhur ya Pak Ustadz katakan tadi ya. Jadinya masih zaman-zaman sebelum kita ya Pak Ustadz ya. Benar. Mungkin dia mewujudkan semacam kayak cahaya, mungkin dia minta doa kah, atau itu dia tanda buruk kah, kan gitu ya Pak Ustadz ya, biasanya ya. Untuk pohonnya ya bisa di center ke sebelah sana ya, yang tadi Pak Anton katakan kepada Ustadz dan juga kepada saya yang sering muncul sesosok cahaya seperti itu. Ya pemirsa, sudah dilihat ya, di belakang saya itu ada banyak-banyak pepohonan dan juga semacam tiang, ini tiang masih aktif ya Pak Anton ya, ini ya tiangnya ya, tiang semacam listrik ini. Tapi selain makhluk tersebut, kita misalkan orang sambar petir atau apa, tapi pernah mendengar seperti itu nggak Pak Anton kira-kira? Pokoknya selama ini enggak pernah gitu ya. Selama ini enggak ada yang sambar petir atau apa gitu ya. Ya cuma itu aja, hanya penampakan aja gitu, penampakan apa gitu. Oh berarti cuma cahaya-cahaya aja ya? Cahaya. Ya sebelah sana bisa di center lagi, kameramen. Biasanya pohon pisang itu banyak sekali ini ya, apa namanya, makhluk-makhluk halus ya yang senang bermain di situ ya. Ini ya. Sepertinya sangat luas ya, Anton ya ini ya. Apa namanya, lingkungan sini untuk perhutanannya. Ya, jadi begitu Pak Anton, dan insya Allah nanti akan ditunjukkan pada Ustadz kita, Ustadz Sukma Al-Betawi, dengan adanya cahaya-cahaya tersebut, dan ini mudah-mudahan nanti bisa diperlihatkan dengan Ustadz Al-Betawi. Tadi saya sudah berkeliling bahwa aura negatifnya sangat luar biasa adanya. Aura yang kuat itu ada di sebelah kanan, Bapak Indra. Akan kita buktikan di situ cahaya yang dibilangi Bapak Anton ini kita wujudkan dan kita perlihatkan, lalu kita kembalikan ke tempat asalnya. Nah, lebih baik seperti itu ya Pak Ustadz ya, karena biar warga tidak resah juga dengan adanya cahaya, takutnya salah tangkep nih Pak Ustadz nih, kan cahaya apa gitu. Lebih baik kita pindahkan ke tempat yang pada asalnya dia tempatnya enak ya Pak Ustadz ya. Bisa ke sana Pak Ustadz? Ya, silakan. Ya, jadi begitu permisa, kita sedang menuju ke lokasi yang mana Pak Ustadz katakan yang aura mistisnya itu sangat pekat atau sangat luar biasa begitu jadinya. Dan mudah-mudahan kita sama-sama berdoa ya kan untuk kalian
dahsyat dan luar biasa ya, yang tadi Pak Ustadz katakan. Terima kasih kepada yang sudah subscribe ke channel Sukma Al Betawi, kan, dimanapun itu berada. Nanti kita akan buktikan yang Pak Ustadz katakan, yang cahaya-cahaya muncul yang berbentuk sesuatu benda, mungkin begitu Pak Ustadz ya. Nanti dibuktikan nanti pada Pak Ustadz. Di mana Pak Ustadz, di sini atau masih ke sana aura mistik? Masih sebelah sana. Masih sebelah sana. Jadi kita sambil jalan dengan aura mistis yang begitu sangat luar biasa. Kira-kira sudah ada bayangan nggak Pak Ustadz untuk benda apakah gitu yang diperlihatkan nantinya? Jadi di sini ada beberapa cahaya yang sangat kuat sekali, dan ini memang kondisinya peliharaan dari seseorang. Oh begitu. Dan kita akan coba menarik dan wujudkan agar tidak mengganggu masyarakat setempat. Keduanya agar lingkungan sini atau tempat ini jauh lebih aman lagi. Sepertinya lebih baik seperti itu ya Pak Ustadz ya. Jadi warga pun tidak mengira-ngira itu cahaya apakah itu yang muncul, begitu ya Pak Anton ya. Terutama biar warga tuh tidak terganggu dengan adanya cahaya tersebut, suara-suara makhluk halus lainnya. Insya Allah nanti bisa dikondisikan ya Pak Ustadz ya dengan suara-suara yang Pak Anton katakan tadi ya Pak Ustadz ya. Iya, insya Allah kita akan segera bersihkan agar lingkungan tersebut merasa aman dan nyaman. Baik, seperti itu jadi. Bisa dipertunjukkan Pak Ustadz? Insya Allah kita akan buktikan untuk benda apa yang akan bisa diwujudkan, karena untuk sekarang ini saya belum tahu benda apa yang akan terwujud, maka kita akan coba. Letaknya di sini atau di mana Pak Ustadz? Ya, di sebelah sini. Di sebelah sini ya? Ya, di sebelah sini. Yang begitu sangat kuat ya. Ya Pak Anton, Bapak Ustadz kita, Ustadz Mal Betawi, dan insya Allah akan menunjukkan cahaya-cahaya tersebut dan akan diwujudkan ya Pak Ustadz ya. Dengan adanya yang Pak Anton tadi katakan cahaya, dan mudah-mudahan itu bisa diperlihatkan kepada kita semua, terutama pada subscriber yang dimana berada dan kepada yang sudah nonton channel Sukma Al Betawi. Ya silakan Pak Ustadz, kalau mau menunjukkan cahaya-cahaya tersebut dengan berbentuk apa Pak Ustadz? Ya, insya Allah akan kita buktikan. Agak jauhan sedikit.
sudah mendapatkan batu atau mustika yang tadi yang saya katakan bahwa energinya ini sangatlah kuat gitu. Dan kita akan buktikan energi ini ke meditasi ke masyarakat ini atau orang yang ada di sini mungkin itu. Ini sepertinya semacam pusaka kayak keris ya Pak Ustadz ya. Iya benar. Jadi ini Bapak Anton yang mungkin ya warga sekitar itu melihat cahaya penerbangan ya Pak Anton ya dengan hari-hari tertentunya ya. Untuk mediasi orang tersebut siapa kira-kira Pak Ustadz? Insya Allah kita akan ada orang yang kita bisa masukin dan Pak Indra bisa ajak ngobrol ke siapa Interaksi ya jadinya ya saya ya. mungkin bisa digeser ya, satu orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa saya bicara? Assalamualaikum. Sepertinya tidak berbicara Pak Ustadz ya. Karena memang kondisinya yang tadi saya bilang ini sangat ganas dan sangat galak. Ini kira-kira energi dengan keris ini piaraan orang ya yang tadi Pak Ustadz bicarakan ya? Iya benar, ini piaraan seorang. Jadi sangat mengganggu ya kalau misalkan sampai galak seperti ini ya. Iya benar. Akan kita coba, silakan ditanya. Pak Indra. Assalamualaikum. Silakan tanya. Apa kamu? Dengan siapa saya bicara? Assalamualaikum. Saya menjadi pusaka itu. Ya, menurut warga sekitar itu sering memunculkan cahaya ya. Itu sudah kerjaan kami. Sepertinya sangat galak ya Pak Ustadz ya. Iya sangat Ini ya? luar biasa galak. Itu Anda terganggu dengan apa? Dengan manusianya atau dengan warga sekitar? Iya Pak Ustadz, bisa Keluarkan. disadarkan saja. Baik, kita tinggalkan saja. Silakan 2 orang. Ya jadi itu Bapak Indra, yang mana mustika ini sangatlah luar biasa karena kondisinya galak dan sangat beringas gitu. Jadi harapannya tetap kita manusia adalah manusia yang paling mulia. Jadi itu dengan pusaka seperti ini berarti sudah lama mungkin dia di sini ya Pak Ustadz ya. Ya, benar. Baru menunjukkan cahayanya mungkin pas dikotori kali kampung sini ya Pak Ustadz ya, dengan warga setempat ya. Ya untuk Bapak Anton, anggapannya gimana Bapak Anton dengan adanya peristiwa yang seperti tadi, penarikan ataupun tadi sudah diwujudkan berbentuk apa kan? Jadinya gimana Pak Anton? Ya kalau menurut saya memang bagus ya. Bagus, ada maksudnya ada nyata gitu. Ada barang dan ada pembuktiannya. Kemudian
mudah-mudahan ini sebagai pembuktian biar warga ini tidak semacam ini terganggu gitu kalau menurut saya. Mudah-mudahan ya dengan warganya Bapak Anton itu tidak salah sangka dengan adanya benda tersebut ya Bapak Anton ya. Jadi seperti itu ya Pak Ustadz. Tanggapannya apa untuk ke depan untuk warga Bapak Anton Pak Ustadz? Untuk masyarakat setempat diharapkan jangan mengotori tempat ini dan jangan merusak tempat ini, karena bagaimanapun alasannya manusia itu berdampingan dengan makhluk gaib. Dan kedua, janganlah kita percaya dengan benda-benda ini, karena memang ini juga makhluk Allah. Kita ketika mau meminta langsung dengan Allah. Mungkin itu saja benda-benda. Ya, jadi sudah dijelaskan dan sudah dibuktikan juga dengan Pak Ustadz Sukma Al-Betawi dan mudah-mudahan dari warga Pak Anton jadi tidak salah sangka dengan adanya cahaya ya Pak Ustadz ya. Dengan takutnya kan melihat cahaya itu jadi buat persugihan ataupun apa gitu ya Pak Ustadz ya. Ya, dan ini kita akan kembalikan ke tempat semulanya. Lebih baik seperti itu ya Pak Ustadz ya. Jadi warga juga dari warga Pak Anton juga biar tidak salah sangka dengan cahaya tersebut, nanti kita akan pindahkan di tempat yang lebih layak di mana dia berada. Dan juga terima kasih yang sudah subscribe channel Sukma Al-Betawi. Terima kasih banyak sudah menonton juga di channel Sukma Betawi ini, dan terima kasih ya khususnya pada Pak Anton ya informasinya ya. Insya Allah nanti Pak Ustadz akan menelusuri tempat-tempat tersebut yang mana nanti akan video selanjutnya di makam ya Pak Ustadz ya, permintaan warga ya. Insya Allah. Itu ya di kedua nanti Di makam keramat itu. di makan keramat. Bisa dijelaskan sedikit nih Pak Ustadz biar penonton penasaran nih, apa sih warga itu dia meminta tim Sukma Al-Betawi itu hadir di tempat itu? Banyak yang meminta dari kawan-kawan atau saudara-saudara saya ya, untuk menelusuri tempat yang dinamakan makam Bukti Uban itu. Dan konon katanya makam itu adalah makam macan yang berwarna hitam itu. Dan di sana banyak sekali orang yang celaka akibat itu, kata masyarakat. Makanya kita akan telusuri gimana dahsyatnya energi-energi yang ada di sana. Oke, jadi itu aja yang sudah dijelaskan Pak Ustadz. Semoga tidak tinggal channel dan kemana-mana para penontonnya dan para subscribe-nya, terutama nanti kita akan menunjukkan video yang kedua, yaitu di makam Kumpi Uban. Itu ada apakah di sana dan berbentuk apakah cahaya-cahaya tersebut, nanti kita saksikan lagi di channel Sukma Al-Betawi. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah buktikan dengan penarikan yang tadi, dan alhamdulillah saya sudah sampai di tempat pemakaman yang untuk membuktikannya yang kedua, pemakaman yang berada di lokasi ini. Jadi insya Allah nanti kita akan mendoakan makam tersebut dan kita akan tunjukkan apa mistis-mistis di balik makam itu tersebut. Dan alhamdulillah saya didampingi lagi dengan Ustadz Sukma Al-Betawi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai ya Pak Ustadz ya di lokasi ya, di makam tersebut ya. Menurut warga tadi Pak Ustadz sudah katakan ya, sering melihat cahaya lagi ya Pak Ustadz ya. Ya, alhamdulillah. Jadi apa sih yang kita harus ungkap dan kita harus telusuri makam tersebut Pak Ustadz? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur. Amin. Dan tidak lupa juga salawat bersalam, mari sama-sama kita curahkan di Nabi kita Nabi Muhammad SAW
wasallam beserta keluarganya dan pengikutnya dan kita sampai di akhir zaman. Ya, alhamdulillah tadi video yang pertama kita sudah saksikan, dan ini video yang kedua yang mana kita sudah sampai di pemakaman keramat yang bernama Kumpi Uban, di mana Kumpi Uban ini salah satu penyebar Islam di kalangan wilayah ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan telusuri sebenarnya siapa Kumpi Uban ini, agar kita lebih jelas lagi dan bisa tahu lagi. Informasi yang seperti itu ya Pak Ustadz ya, dan mudah-mudahan nanti Pak Ustadz akan mendoakan beliau tersebut biar enak di sana ya Pak Ustadz ya. Ya, karena yang pertama kita akan telusuri tempat Eyang Kumpi Uban ini, dan kedua kita sekalian berziarah mendoakan yang pertama khususnya buat Eyang Kumpi Uban ini, dan kedua umumnya buat makam umum yang ada di wilayah sini. Baik. Dan untuk tanggapan warga biar nggak simpang siur nih ya Pak Ustadz ya. Nah, ini itu ya Pak Ustadz ya. Nanti akan ditelusuri apa sih yang kejanggalan oleh warga, dan ada apa sih di makam tersebut itu ya kan, entah berupa yang lagi-lagi benda ya Pak Ustadz ya, yang ditakutkan itu oleh warga itu timbulnya nanti salah paham gitu dengan wujudan kilauan cahaya tersebut ya Pak Ustadz ya. Karena memang kondisinya dari masyarakat atau dari kawan-kawan yang meminta tolong agar kita kemari, karena beberapa kali banyak kecelakaan di area tersebut. Ya mungkin memang kondisinya kendaraan bermotor atau bermobil itu dengan kecepatan tinggi maka dia tertabrak. Sebenarnya bukan karena makhluk-makhluk gaib, karena makhluk gaib ini yang saya lihat seperti di lokasi ini terawat dan banyak penziarah dari beberapa kalangan. Mungkin entah dia lupa baca doa, kemungkinan ya Pak Ustadz ya, entah dia lagi banyak pikiran kan, seperti itu ya Pak Ustadz ya. Jadi timbulnya tidak konsen membawa motornya ya Pak Ustadz ya. Oke, jadi gimana kelanjutannya kita saksikan bersama-sama, silakan. Alhamdulillah kita telah sampai di pemakaman Kumpi Uban, yang mana pemakaman ini banyak sekali orang-orang yang ziarah di sini. Kita akan masuk ke dalam. Yang pertama kita berdoa, memohon kepada Allah, zikir di dalam, dan kita akan coba untuk menarikan di area luar, karena konon katanya untuk di dalam kita nggak bisa untuk mengkamerain atau memvideoin. Mungkin itu akan kita telusuri langsung pemakaman Kumpi Uban. Mari. السلام عليك يا نبي الله ذو البلع ابن ملك من سنك من شرفك الله. السلام عليك يا نبي الله عدم وداود فإدريس وحب وصالح والبشر ويوسف ويونس بن متى ونبينا يعقوب وأيوب وزلكفل وشعيب وموسى وإلياس وإلياس وزكريا ويحيى وعيسى ونبي الله ورسول الله بالحق ودين الحق. انصرني كما نصركم الله. السلام عليك يا انصرني كما نصركم الله. السلام عليكم وعليكم السلام عليكم. السلام عليكم وعليكم السلام عليكم. السلام عليكم وعليكم السلام عليكم. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. على هذه النية وكل نية صالحة
إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وحول البيت الكرام شهيد الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sampai dan di surat Al-Fatihah. Kita sudah tiba di lokasi yaitu Keramat Kumpi Uban, yang mana keramat ini Kumpi Uban adalah salah satu penyebar Islam di kalangan Depok ini, dan kita sudah sampai di lokasi, di mana lokasinya ini di sekelilingnya ini ada makam umum, dan kita akan telusuri dan menjelajahi tempat di sekitaran Kumpi Uban ini. Mungkin itu saja, mari sama-sama kita saksikan penelusuran kita. Ini adalah salah satu makam umum yang mana di sekelilingnya pemakaman Kumpi Uban, dan mungkin kalau di makam Kumpi Ubannya kita tidak bisa masuk dengan kamera, akan kita lihat saja dengan sesama makam Kumpi Uban, dan kita akan membaca tawasul, berdoa untuk almarhum Eyang Kumpi Uban, dan lanjut untuk penerakan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mari sama-sama kita saksikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sama-sama kita saksikan, yakni ada besi kuning yang berbentuk naga, yang mana memang kondisinya naga ini ada di sekeliling makam ini, karena kondisinya kita tidak bisa menarik di dalam makam Kumpi Uban, jadi kita narik di area luar. Ini bentuknya seperti ini, berbentuk naga, dan kita akan kembalikan, kita lepas kembali di area sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jangan percaya dengan benda-benda seperti ini, karena iman dan ketakwaan kita timbulkan dengan doa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.